Salam Bapak Ibu dan sahabat Wulan. Selamat sore, selamat datang di persekutuan Komisi Usia Lanjut di sore hari ini. Sungguh kami bersuka cita, sungguh kami amat bahagia setelah 3 bulan lamanya kita tidak bertemu. Saat ini kita diperkenankan untuk bertemu kembali. Itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita yang begitu sempurna. Bapak, Ibu dan sahabat Wulan, untuk itu mari kita sambut persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama Mars kita semua. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyikannya penuh sukacita. Mari berhimpun di rumah Tuhan, kita bersaudara di dalam iman, tak terbatas suku, bangsa dan bahasa. Sungguh semua tiada berbeda di hadapannya. Kita semua anaknya, kan tetap berkarya untuk dipakai sebagai alatnya. Hale haleluya, hale haleluya, puji dan muliakanlah selalu namanya. Sungguh sempurna kasih setianya yang telah diberikan kepada kita, sampai kita semua telah lanjut usia. Tuhan tetap curahkan kasih-Nya, tiada hentinya. Kita semua anaknya, kan tetap berkarya untuk dipakai sebagai alatnya. Hale haleluya, hale haleluya, puji dan muliakanlah selalu namanya. Baik Bapak Ibu, mari kita sorakan, mari kita serukan yel-yel usia lanjut. Mari Bapak Ibu, semangat. Usia lanjut, beriman, sehat, sukacita. Usia lanjut, peduli, cerdas, berarti. Karena 2 itu anugerah. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini Tuhan telah hadir bersama kita semua. Dan saatnya pula kita memuji Tuhan. Mengucap syukur atas segala kasih-Nya kepada kita semua. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bersama segala puji syukur dengan bersorak haleluya. Gembira ya Bapak Ibu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi karena haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan sahabat Wulan, kita telah menyanyikan dengan penuh sukacita dan penuh sorak-sorai. Saatnya bagi kita semua untuk membuka persekutuan ini dengan terlebih dahulu kami undang Ibu Ketua Komisi Usia Lanjut GKI Gatot Subroto. Kami undang Ibu Baik Josephine Ishak. Bapak Ibu para lansia yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 tersebut, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dalam persekutuan kita, yaitu Komisi Usia Lanjut GKI Gatot Subroto. Walaupun acara persekutuan ini masih secara online, selama belum ada tatap muka di gereja, dan acara ini masih dibuat masih 2 bulan sekali ya. Kami berharap bahwa para lansia tetap tidak kehilangan sukacita karena bentuk persekutuan yang berubah pada saat ini. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu agar pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu sehingga kita dapat bersekutu kembali bersama-sama seperti biasanya di gereja, yaitu tiap bulannya minggu kedua hari Rabu. Bapak Ibu, kami mau mengucapkan banyak terima kasih sehingga acara ini boleh terlaksana, yaitu yang pertama kepada Pendeta Theophani Sutanto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan nanti untuk kita semua. Yang kedua untuk tim multimedia GKI Gatot Subroto, juga teman-teman pengurus, ada Bu Yayan dan Bu Wi ya. Terima kasih untuk semua kerjasamanya. Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, tetapi pesan kami, Bapak Ibu para lansia, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Untuk membuka acara ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau sampai pada saat ini acara ini boleh terjadi, boleh kami ikuti bersama-sama, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya sampai pada saat ini, Tuhan masih menjaga dan memelihara kami. Apa yang ingin kami dengar pada saat ini Tuhan, sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kami, di mana sudah beberapa bulan ini kami terpisah
dan kami tidak mengadakan persekutuan. Tapi puji dan syukur pada sore hari ini, walaupun secara online, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Yosefin atas kata sambutan dan doa pembuka. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini sebelum melangkah kita ke acara yang berikutnya yaitu firman Tuhan, mari kita bersatu hati. Kita rasakan betapa indahnya saat Tuhan memanggil kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita ungkapkan melalui sebuah lagu, Tuhan memanggilmu. Jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dengan jerih dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Bapak, Ibu, dan sahabat Wulan, dengan mengalunya lagu Tuhan memanggilmu, tiba saatnya kita pada acara yang paling kita nanti-nantikan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan di sore hari ini mengambil tema tidak menjadi batu sandungan. Namun Bapak Ibu, mengapa kita diharapkan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita? Dan bagaimana pula firman Tuhan menyatakannya? Mari kita tanyakan pada beliau, Ibu Pendeta Theophani Sutanto, yang di sore hari ini telah bersiap untuk menaburkan firman Tuhan bagi kita semua. Kami persilakan Ibu Theophani. Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya, dan juga penuh dengan sukacita. Karena kita kembali boleh Tuhan pertemukan di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut. Ya Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, ketika saat ini kami tetap boleh berjumpa di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut. Sebuah acara yang selalu kami nanti-nantikan sebagai lansia. Karena lewat persekutuan ini, kami tidak hanya bertemu dengan sahabat dan teman-teman,
tetapi kami juga boleh bertemu dengan Tuhan. Dan kalau saat ini Bapa kami bertemu dengan Engkau lewat media sosial, kami percaya bahwa berkat Tuhan tetap tercurah bagi kami. Sehingga itu tidak menghalangi kami untuk menjalin relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya pun firman Tuhan boleh mengingatkan kami sebagai lansia untuk tetap menjadi berkat, bukan batu sandungan, terutama di dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa Roh Kudus saat ini bekerja untuk kami semua. Demi Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, temanya adalah tidak menjadi batu sandungan. Bacaannya kita buka sama-sama Alkitabnya, 1 Korintus 8 ayat 9. Satu ayat saja. Karena satu ayat kalau bisa Bapak Ibu semua hafal ya. Sedikit ayatnya dan maknanya dalam sekali. 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Bapak Ibu, pada suatu hari ada seorang hamba Tuhan, dia mengunjungi sebuah panti jompo. Di sana dia bertemu dengan opa yang sepertinya kok ya aktif banget. Padahal usianya sudah 80 tahun. Tapi dia masih lompat-lompat, gitu ya, masih tersenyum. Lalu si hamba Tuhan ini tanya, "Opa, apa kabarnya?" Wah, si opa ini ketika ditanya makin semangat Bapak Ibu. Dia semakin loncat-loncat, ya, dan dia bilang, "Wah, nih saya bisa loncat." Enggak cuma loncat tuh, saya masih bisa lari. Lalu dia mempraktekkan itu Bapak Ibu. Dia lari. Bayangkan usianya 80 tahun. Ya. Setelah lari dia bilang lagi, saya juga masih bisa jingklak-jingklak katanya. Wah. Ya. Jadi ternyata si opa ini masih ingin menunjukkan saya masih kuat. Saya masih bisa melakukan apapun. Tapi cuma satu yang saya nggak bisa. Saya nggak bisa terbang. Ya semua orang juga nggak bisa terbang ya Bapak Ibu ya. Kalau tiba-tiba ada orang yang bisa terbang itu, wah langsung dikiranya ini orang apa kuntilanak gitu kan ya. Kok bisa terbang? Ya. Si pemuda ini yang mengunjungi panti jompo itu ya dia cuma berpikir ya iyalah mana ada manusia bisa terbang. Tapi sebetulnya perkataan opa tadi itu ingin bilang bahwa apa yang masih saya sanggup lakukan, walaupun saya lansia, maka saya akan lakukan itu dengan sukacita. Tetapi kalau memang saya tidak bisa, karena keterbatasan fisik, keterbatasan mental, dan juga lain sebagainya, ya saya tidak akan lakukan. Lalu si pemuda ini saking penasarannya tanya lagi, "Opa, selain opa bisa lari, bisa jingklak-jingklak, bisa lompat-lompat, opa bisa apa lagi?" Si opanya bilang, "Wah aku ini pintar loh, pintar ngomel, pintar ngatur, pintar melintah, wah aku pintar." Wah, mateng Bapak Ibu. Ya. Jadi ternyata selain fisiknya masih kuat, ya, banyak juga ya yang namanya lansia itu seringkali menjadikan hal-hal yang seperti itu sebagai tameng. Ya. Tameng bahwa ya kan aku wis lansia. Wajar kalau aku lansia itu aku senangnya ngomel. Aku nih wis tua jadi wajar
kalau aku tuh seneng ngatur. Aku tuh senengnya melintah. Wah itu tameng loh Bapak Ibu. Tameng dengan memakai karena saya sudah lansia. Dan gawatnya lagi di tengah situasi kayak gini, pandemi COVID-19, hal-hal seperti itu semakin menjadi-jadi. Ada jemaat nih, cerita sama Fani. Ya. Rahasia namanya ya. Kalau enggak rahasia nanti bahaya. Ya. Ceritanya gini, aku mumet kalau mbokku. Aku mumet sama mamahku. Kenapa? Udah situasinya begini, ya. Kepengennya macem-macem. Ya. Dan maunya semua dituruti. Ya. Kalau enggak dituruti ngambek. Fani tanya, ngambeknya gimana? Enggak mau makan. Wah. Enggak mau mandi katanya. Waduh asem tuh ya. Berapa hari enggak mandi? Pernah Bu 3 hari wadus. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Dengan alasan apa? Ya aku wis tua. Kalau aku mau ini ya harus. Kalau aku minta begini ya dituruti. Kalau aku maunya begini ya tolong dipahami. Waduh Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata betul ya apa yang dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 31. Firman Tuhan bilang, uban di kepala adalah mahkota keindahan apabila didapati di jalan kebenaran. Jadi ternyata kalau ngomongin uban nih ya, gak usah Bapak Ibu deh, saya juga ada beruban ini. Umurnya masih 33 tapi ubanan semua. Seseorang yang dikatakan rambutnya beruban, belum tentu uban itu menjadi ciri khas bahwa orang itu indah hidupnya. Kalau ternyata kita tidak menyatakan hidup kita di jalan kebenaran. Ya. Uban akan menjadi uban. Ya. Dan seseorang tidak akan bilang, oh kalau sudah beruban, sudah lansia, tandanya dia berhikmat. Belum tentu Bapak Ibu. Karena mungkin jangan-jangan kita sendiri saat ini sebagai lansia, ya, kita banyak memakai tameng-tameng nih. Yang sebetulnya sudah membuat anak kita, menantu kita, cucu kita saat ini sudah, aduh maunya apa sih mamah tuh? Aku kudu kepriwe sih Pak. Wawong situasinya lagi begini kok ya. Begitu loh. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita sudah dikeluhkan sama anggota keluarga kita sendiri. Karena itu firman Tuhan hari ini luar biasa. Mengingatkan kita. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Rasul Paulus berbicara soal kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Wah ceritanya Bapak Ibu kalau kita mau baca satu perikop, ini sebetulnya berbicara soal persembahan berhala. Jadi kita tahu ya, ketika ada model persembahan berhala itu kan yang dipersembahkan itu kan yang tidak mungkin cilok gitu ya. Atau yang dipersembahkan itu ya tidak mungkin cuma jajanan-jajanan sederhana. Tapi biasanya persembahannya itu ada bakpao, ada babi, siapa lagi ya? Ada buah apel. Soalnya yang enak-enak itulah yang disukai oleh para dewa. Dan permasalahan muncul ketika jemaat di Korintus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus ini memakai kebebasannya itu yang akhirnya menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita semua tahu bahwa jemaat di Korintus dulunya sebagian besar mereka itu kan adalah orang-orang yang memang melakukan penyembahan berhala.
Dan mereka berpikir Bapak Ibu ketika melakukan penyembahan berhala lalu memakan yang dipersembahkan, itulah cara mereka beribadah. Ya. Itulah cara mereka mempersembahkan cinta mereka terhadap berhala-berhalanya. Ya. Dan ternyata apa yang menjadi agama mereka yang dulu, ya, mungkin ketika ada di tengah-tengah jemaat Korintus yang sudah mengenal Tuhan, ya mungkin saja itu kembali diperdebatkan. Ya. Jadi gimana nih? Boleh enggak kita makan makanan hasil persembahan berhala? Sudah didoakan, sudah dikasih pewangian, lalu dipersembahkan kepada dewa-dewa, boleh enggak kita makan? Ada yang bilang Bapak Ibu tidak. Ya. Karena itu sudah dibawa kepada dewa-dewa, enggak usah kita makan. Tetapi ada juga jemaat yang bilang, yang merasa bahwa dia punya pengetahuan, dia bilang bahwa ya enggak apa-apa lah. Persembahan itu kan buat dewanya. Dan itu sudah mati kok, kita boleh makan. Ya. Itu kan kita bebas loh. Ya. Karena kita itu sudah terikat dengan Kristus, kita sudah menjadi anak Tuhan, tidak ada lagi yang bisa membuat kita terpisah. Apalagi soal makanan katanya. Apalagi kita tidak percaya kalau itu dipersembahkan kepada dewa. Makan saja. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Paulus mengingatkan hati-hati. Kenapa? Karena yang ada di sekitarmu belum tentu imannya kuat. Ya. Ketika kamu merasa bahwa saya punya pengetahuan, saya punya iman yang mantap, saya punya spiritualitas yang luar biasa kuat, dan kita dengan frontal Bapak Ibu melakukan itu di tengah orang lain yang mungkin imannya masih naik turun, naik turun, naik turun, hidup segan mati tak mau, Paulus berkata hati-hati. Tindakan kebebasanmu tanpa hikmat dari Tuhan, itu akan menjadi batu sandungan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana mengkaitkan kisah ini dengan kisah lansia? Yang hati-hati supaya gak jadi batu sandungan. Oh, sederhana Bapak Ibu. Sederhana bilang apa? Seringkali kita bilang gini, saya punya pengetahuan. Dan pengetahuan itulah yang membuat saya merasa lebih tahu ketimbang anak saya. Pengetahuan itulah yang membuat saya lebih bisa untuk ngatur kehidupan keluarganya. Pengetahuan itulah yang membuat saya bebas melakukan apapun yang saya inginkan. Padahal pengetahuan kita tuh terbatas loh. Paulus juga mengingatkan, ya, hati-hati. Ya. Pengetahuan manusia ketika tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga mengasihi sesama, itu akan menjadi batu sandungan. Jadi ketika seseorang memiliki pengetahuan tetapi menjadikan orang itu sombong, ataupun tidak peduli bahwa ada orang lain yang mungkin lemah imannya Bapak Ibu, ya dia sudah menjadi batu sandungan. Dan itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Kalau ternyata pengetahuan yang kita anggap itu menjadi sesuatu yang penting, berarti, dan yang paling baik, tetapi ternyata dasarnya itu bukan firman Tuhan, tetapi aku atau egoku. Nah, hati-hati. Jangan-jangan pengetahuan itu tidak menjadi berkat, tetapi malah menjadi batu sandungan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih kaitannya berbicara soal penyembahan di dalam makanan dan juga tentang batu sandungan? Ya, seringkali juga kita sebagai lansia terkadang kita merasa bahwa oh saya punya pengetahuan nih
dalam hal spiritual. Saya rajin beribadah. Jadi tiap minggu karena kita modelnya sekarang streaming Bapak Ibu, ada juga tuh lansia yang cerita. Dalam 1 hari minggu bisa ibadah 4 kali. Wah, maknyusnya. Ya. Dari yang di Indonesia sampai yang di luar negeri, wah luar biasa. Tapi rajin beribadah itu ternyata juga rajin ngomel-ngomel. Ya. Dan merasa bahwa, saya tahu firman Tuhan. Firmannya ngomong begini, ayatnya bilang begitu. Dan itu dikatakan dengan omelan-omelan dengan keluarga. Yang kasihan toh keluarganya. Atau mungkin juga, Bapak Ibu sudah khatam baca firman Tuhannya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mungkin sudah 2 kali, 3 kali, hebat ya. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya sering marah. Ya. Dan malahnya pakai ayat-ayat Alkitab lagi Bapak Ibu. Jahut banget. Atau mungkin kita sering berdoa dan kita mengajak keluarga kita, ayo berdoa, berdoa, berdoa. Tapi kalau kita punya keinginan harus dituruti. Tidak ada kebersalahan pada Tuhan. Kita diingatkan. Jangan sampai pengetahuan yang kita miliki itu bukan menjadi berkat, malah mungkin membuat keluarga kita imannya mundur. Mempertanyakan tentang Tuhan, mempertanyakan tentang spiritualitas, kok kayak kie? Wah, ya. Itu masalah Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan nih saat ini? Supaya saya itu sebagai lansia, saya tidak menjadi batu sandungan. Ada 2 hal. 2 hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah supaya tidak menjadi batu sandungan, maka buang dulu batu-batu yang ada di dalam diri kita. Apa artinya? Artinya Bapak Ibu sebagai manusia kita sadar kok. Banyak hal yang sebetulnya tidak berkenan di hati Tuhan dan di hati keluarga dan sesama kita. Dan jangan bilang, aku dari olok wis kayak kue, wis angel loh. Ya. Sudah susah itu untuk diperdebatkan Bapak Ibu. Tapi juga ya kagak masuk logika sih. Memangnya ketika di dalam kandungan ibu itu sudah diajarin tentang malah-malah. Sudah diajarin tentang ngomel-ngomel, ya. Sudah biasa di dalam kandungan ibu kita tuh kita sudah mengutak dan menghakimi. Kan tidak. Firman Tuhan berkata manusia diciptakan itu teramat sangat baik. Ya. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan sempurna, serupa, segambar dengan Allah. Jadi apa yang membuat kita kok saat ini mungkin hidup kita Bapak Ibu membuat keluarga kita nggak nyaman. Ya batu itu. Dan kita diminta saat ini nggak cuma menyadari tetapi juga saya mau berjuang untuk membuang segala hal yang tidak baik. Yang membuat keluarga saya nggak nyaman. Dan sekali lagi jangan pakai tameng, saya dari sananya udah begitu. Nggak ada yang dari sananya udah begitu Bapak Ibu. Ya. Apa yang membentuk karakter kita saat ini itu mungkin karena kita punya pengalaman. Baik itu pengalaman masa kecil, masa remaja yang tanpa sadar akhirnya membentuk diri kita yang seperti ini. Ya. Saya yang gampang tersinggung, sensitif, gampang ngamuk, gampang nangis. Ya. Ada cerita di belakangnya. Dan saat ini saya minta pada Bapak Ibu, Oma dan Opa, ketika mengingat batu-batu apa yang saya punya, ayo ingat pengalaman itu. Kenapa ya kok saya jadi orang seperti ini? Dan ketika sudah mengingat, minta sama Tuhan, Tuhan, tolong ubah saya supaya saya tidak lagi memiliki karakter seperti ini. Saya mau dibentuk oleh Tuhan supaya hidup saya menjadi berkat buat keluarga.
Karena tentu kita tidak mau ketika nanti Tuhan panggil kita, keluarga kita, teman-teman dan sahabat, mengingat kita bukan hal yang positif. Tetapi yang diingat, oh Bapak A, sing sukane ngamuk-ngamuk. Oh kuwe to, sing sukane tersinggungan. Nah, kan enggak mau tuh Bapak Ibu. Kita ingin diingat dan dikenang dengan hal-hal yang positif. Maka gimana caranya tadi? Ingat, minta tolong Tuhan, dan kita berjuang untuk berubah. Dan yang kedua adalah Matius 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di sorga. Perhatikan dipakai kata dan. Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di sorga. Artinya kita bisa memuliakan Bapa kita di sorga ketika kita melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu dimulai dengan cara kita membuang batu-batu yang selama ini menjadi batu sandungan buat orang lain. Sehingga Bapak Ibu, perbuatan kita betul-betul menyatakan kasih Tuhan. Apa sih ciri perbuatan yang baik itu? Oh sederhana kok. Ya. Jangan bilang lansia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lansia itu menjadi teladan. Kenapa? Karena hikmat Tuhan diberikan kepada dia. Sehingga dengan hikmat itu maka lansia seharusnya mencerminkan tentang Tuhan. Perbuatan yang baik ketika kita selalu memakai kata-kata kasih dengan keluarga. Perbuatan yang baik Bapak Ibu ketika kita belajar bisa menempatkan diri saya. Oh, anak saya sudah punya keluarga. Sudah punya kehidupannya masing-masing. Jadi saya harus bisa menempatkan diri. Kapan diam, kapan bicara. Itu perbuatan yang baik kok. Perbuatan yang baik itu adalah bisa di tengah situasi seperti ini. Saya menolong. Saya menguatkan, saya menghibur orang lain. Itu perbuatan yang baik. Ya. Dan itu lansia sangat bisa dan mampu melakukannya. Jadi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, sekali lagi kita semua diingatkan. Jangan sampai pengetahuan yang kita punya tidak kita pakai dengan hikmat Tuhan, malah itu menjadi batu sandungan. Tetapi bagaimana saat ini kita mau belajar. Apa yang membuat hidup saya menjadi batu sandungan saya buang. Dan saya ingin memuliakan Tuhan lewat setiap perbuatan-perbuatan saya. Dan itu dimulai di tengah keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Theophani Sutanto atas firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kita semua. Bapak, Ibu dan sahabat Wulan, firman Tuhan sudah kita dengar, sudah kita renungkan dan saatnya bagi kita semua untuk meresponnya. Mari kita meresponnya melalui sebuah lagu yang mengajak kita semua untuk menggunakan waktu anugerah Tuhan kita. Karena hidup ini singkat bagaikan kembang. Kita nyanyikan bersama Bapak Ibu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih
Bapak Ibu yang terkasih, di bulan Juni ini, mari kita rayakan ulang tahun teman-teman kita, Jemaat Komisi Usia Lanjut. Untuk itu saya undang satu persatu ya Bapak Ibu, teman-teman kita yang berulang tahun. Yang pertama, Ibu Ganwan Liu. Kemudian Ibu Yosefin, Bapak Hadi Sucipto, Pak Christian Sugiwan, Ibu Lilian Chun, Ibu Simon, Ibu Gunawan, Ibu Tejo, Ibu Susilowati, dan yang terakhir Bapak Purnomo. Ayo Mas Hadi. Bapak Ibu, kita bersukacita, kita sambut ulang tahun teman-teman kita dengan lagu yang penuh kegembiraan. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya bagi kita semua untuk memanjatkan doa syafaat sekaligus doa penutup. Untuk itu mohon kesediaan Ibu Pendeta untuk memandu kita semua dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, ketika saat ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Komisi Usia Lanjut. Kami boleh memuji nama Tuhan, bahkan juga kembali diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami sebagai lansia, kami bisa menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dan itu harus dinyatakan ketika kami boleh membuang batu-batu negatif yang ada pada diri kami. Dan kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami juga ingin berdoa bagi sahabat-sahabat dan teman-teman kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Biarlah kasih setia Tuhan bersama dengan mereka semua. Dan kami meyakini Tuhan, dengan penambahan 1 tahun ini, Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, iman yang teguh. Sehingga di dalam masa pandemi COVID-19, saudara-saudari kami tetap bisa merasakan penyertaan, pertolongan, dan juga kasih Tuhan. Dan saat ini pun Bapa, kami ingin mendoakan untuk anak-anak, menantu, dan cucu dimanapun mereka berada. Ketika kami terpisah jarak dan waktu, di tengah kerinduan kami untuk berjumpa dan bersama, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau lebih mengasihi mereka. Dan saat ini pun kami meyakini bahwa Tuhan menjaga mereka, menyatakan kasih kami di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami mempercayakan kesehatan, berkat Tuhan, dan setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan mereka tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Bapa, kami juga ingin mendoakan untuk Komisi Usia Lanjut yang sudah 3 bulan kami tidak berjumpa. Di dalam kerinduan, kami tetap mengingat saudara-saudari kami yang mungkin saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong menguatkan. Tuhan yang pulihkan keadaan fisik mereka, bahkan Tuhan pakai keluarga yang dengan setia mendampingi dan merawat. Sehingga dengan kasih setia Tuhan
yang lemah fisik pun Tuhan boleh pulihkan. Dan bagi yang lemah imannya, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kami mau berdoa untuk pengurus Komisi Usia Lanjut, Tuhan juga berkati mereka ketika nanti mereka akan bersama-sama memikirkan rencana-rencana ke depannya bagi Komisi Usia Lanjut. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan diberikan kepada mereka semua. Sehingga apapun nanti yang diputuskan Bapa, kami sebagai lansia, kami tetap bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga tetap ingin mendoakan untuk situasi di tengah-tengah bangsa Indonesia dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami sungguh memohon Tuhan semakin campur tangan. Tuhan pakai para pemerintah yang saat ini menyusun strategi dan juga kebijakan-kebijakan. Tuhan pakai para tenaga medis, Tuhan pakai setiap kami dengan boleh taat dan setia dengan protokol kesehatan yang ada. Sehingga dengan itu semua Bapa, masa-masa sulit dan kritis boleh kami lewati bersama-sama. Bahkan kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk memasuki new normal dengan adaptasi yang baik. Sehingga setiap perubahan-perubahan yang boleh kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Tuhan menuntun dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah segala permohonan kami Bapa, dan ketika kami boleh menyalahkan segala pergumulan, bahkan juga kerinduan kami untuk tetap berjumpa dengan Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan segala doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum kita berpisah Bapak Ibu, sebuah lagu penutup yang merupakan pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Sungguh inginkah engkau melakukan? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan ini. Dan kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.